Assalamualaikum, dengan saya Permadi Arya. Apa yang sebenarnya terjadi di kilometer 50 tol yang sampai membuat polisi terpaksa harus melumpuhkan 6 laskar FPI pengawal Rizik? Simak fakta-fakta lapangannya berdasarkan testimoni 28 saksi, polisi dan masyarakat. Semua berawal dari penghadangan yang dilakukan laskar FPI saat polisi mengantar surat panggilan kedua untuk Rizik. Penolakan surat panggilan ini membuat polisi mencium adanya itikat tidak baik dari Rizik dan laskar FPI-nya. Maka, pada tanggal 7 Desember 2020, tim patroli Polda Metro melakukan pemantauan di daerah Sentul yang diduga menjadi tempat persembunyian Rizik. Benar saja, jam 11 malam bergerak 10 kendaraan keluar dari daerah Sentul. Diduga satu mobil berisi Rizik, Hanif tentunya beserta 9 mobil pengawalnya. Satu mobil pisah ke Megamendung, 9 lainnya masuk ke tol Cikampek. Keberadaan mobil petugas yang membuntuti sudah disadari oleh rombongan Rizik. 2 mobil pengawal paling belakang diperintahkan untuk menghalangi, bahkan diperintahkan untuk pepet dan tubruk. Berikut rekaman suaranya. Pokoknya bagaimana caranya kendaraan untuk pengawal belakang itu menghambat laju kendaraan yang menguntit. Halangi terus, pepet, jangan sampai dia bisa ngikutin kita. Ada Avanza hitam tubruk aja. Yang tadi, plat nomor yang tadi. Lalu, 2 mobil pengawal paling belakang Rizik mengikuti perintah, berhasil membuat mobil petugas mengikuti mereka keluar pintu tol Cikarang. Berikut rekaman suara dari 2 mobil pengawal yang akan menyikat petugas yang membuntutinya. Oh, ini teruangnya ke Bang Aang bilang kita jajak butuh ke Kerawang aja udah yuk. Mohon Pangda instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat, bilang Pangda ya. Begitu keluar tol, salah satu pengawal Rizik menabrak mobil petugas di sebelah kanan depan, lalu melarikan diri. Mobil pengawal Rizik yang kedua berhenti di jalan untuk menghadang mobil petugas. Saat mobil petugas berhenti, keluar 4 laskar FPI bersenjatakan samurai, celurit, dan tongkat yang mendekati mobil petugas dan mulai menyerang dan merusak mobil. Petugas yang berada di kemudi mengeluarkan pistolnya dan menembakkan ke atas sebagai peringatan sambil teriak, "Polisi!" Keempat pelaku penyerangan lari ke belakang mobil mereka. Lalu tiba-tiba terdengar 3 letusan. Rupanya 2 laskar FPI yang di dalam mobil membuka tembakan. Salah satu dari tembakan laskar FPI mengenai kaca depan mobil petugas tembus sampai peluru bersarang di jok tengah. Sementara keempat laskar FPI yang berada di luar sudah masuk ke dalam mobil dan mereka tancap gas. Mobil petugas kembali melakukan pengejaran. Saat berusaha menyalip dari sebelah kiri, petugas melihat pistol keluar dari kaca penumpang depan yang membuat petugas melepaskan tembakan. Posisi kemudian berganti ke sebelah kanan yang mana petugas kembali melepaskan tembakan. Terkena tembakan, mobil pengawal Rizik masuk ke rest area kecil kilometer 50. Dan apesnya terhalang oleh sebuah mobil yang sedang keluar dari posisi parkir sehingga memaksa mereka untuk berhenti. Mobil petugas pun tiba. Para petugas langsung turun menghunuskan senjata mengupung dari semua sisi sambil membuka pintu mobil dan memerintahkan untuk turun. 4 laskar FPI turun dan tiarap di jalan. 2 laskar ditemukan di dalam mobil telah berhasil dilumpuhkan. 1 di kursi penumpang depan, 1 di jok tengah. 1 pucuk senjata api ditemukan di bawah kursi supir, 1 pucuk lagi ditemukan di bawah jok tengah. Tak lama, mobil petugas kedua tiba di rest area. Mobil kedua ini digunakan untuk membawa seluruh barang bukti dan membawa jasad 2 laskar yang telah berhasil dilumpuhkan. 3 petugas yang masih berada di lokasi lalu memerintahkan 4 laskar sisanya untuk masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor polisi. 2 petugas duduk di depan, 1 petugas duduk di jok tengah bersama 1 laskar FPI dan 3 laskar FPI duduk di jok belakang. Sesaat setelah meninggalkan rest area, petugas di jok tengah tiba-tiba dicekik dari belakang yang diikuti oleh laskar lainnya yang berusaha merebut senjata di pinggang petugas. Sadar keadaan ini sangat berbahaya, sang petugas teriak minta tolong pada rekannya di depan. "Bang, senjata saya bang!" Petugas di bangku depan langsung membalikan badannya dan melumpuhkan keempat pelaku karena keempatnya berusaha mengambil senjata petugas di jok tengah. Ini adalah fakta lapangan berdasarkan testimoni 28 saksi, termasuk saksi mata masyarakat setempat.
Meragukan fakta-fakta lapangan ini adalah upaya yang bertujuan untuk melemahkan penegakan hukum. Dan lebih berbahaya lagi, bertujuan untuk menjatuhkan wibawa aparat agar dapat memprovokasi chaos dan konflik horizontal. Mari kita dukung penegakan hukum, sebarkan lagi video ini. Dengan saya Permadi Arya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.